من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan kita banyak kenikmatan, dari nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat sempat sehingga kita dapat berkumpul walaupun dengan virtual. Allah tetap memberi kita waktu dan kesempatan untuk melaksanakan yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Aryan Andika. Yang kedua, marilah kita selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Allah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan kita di mana dulu zaman yang penuh kegelapan sehingga kita dapat merasakan betapa nikmatnya Islam ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatah yang akan menjadi MC pada pagi hari ini. Sebelumnya marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh Akhina Yafi Aufa. Kepada Akhina Yafi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون لولا شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا تعلم في السماوات والأرض قل أتنبئون الله بما لا تعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dibacakan ayat suci Al-Quran bisa menambahkan keimanan kita. Amin. Masuk ke materi, saya mohon kepada untuk seluruh santri atau siswa dan siswi SMA ITL Huda Wonogiri untuk mematikan mic dan atau
mic-nya di-mute ketika materi disampaikan. Dan dimohon semua tetap memperhatikan apa yang disampaikan dari Ustadz Aryan. Materi pada pagi hari ini yaitu yang bertemakan Aku Cerminan Solatku, dan yang akan disampaikan oleh Ustadz Aryan Andika, SPDI. Kepada Ustadz Aryan, waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi ba'di ayatihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi awalan bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Al-Mukarram yang saya hormati Ustadz Suwito, Kepala Sekolah SMA IT Al-Huda Wonogiri, Ustadz dan Ustadzah, dan juga santriwan, santriwati SMA IT Al-Huda. Di pagi hari ini, di hari Jumat ini, mari kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan nikmat yang telah Allah berikan itu, kita masih berikan umur panjang sampai detik ini, sampai tanggal 28 Rajab. Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur. Maka dari itu kita gunakan nikmat yang luar biasa ini untuk selalu takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga tidak lupa pula sholawat serta salam. Mari kita kirimkan salam dan sholawat kita ini kepada Nabiullah Muhammad SAW. Semoga dan mudah-mudahan sholawat dan salam kita ini sampai kepada beliau, dan beliau menerima sholawat dan salam kita, dan semoga sholawat dan salam kita ini nanti menjadi pembantu atau menjadi syafaat yang akan membantu kita nanti di yaumun la yanfa'u malun wala banun, yaitu di hari kiamat, di mana harta dan juga anak tidak bermanfaat kecuali orang-orang yang man atallah biqalbin salim, yaitu hatinya hati yang selamat. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya haturkan terima kasih kepada SMA IT sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memurojaah, ya, memurojaah zikra atau peringatan Isra dan Mi'raj. Ya, memang setiap tahun ini kita ulangi, ya, kita ingat-ingat, namanya peringatan jadi ingat-ingat, karena memang umat manusia di akhir zaman ini butuh selalu diingatkan. Nah, jadi momentum yang bagus ini banyak tersiar di mana-mana supaya menggaungkan Isra dan Mi'raj, kita mengenang, mengambil hikmah apa saja sih yang pelajaran ada dalam Isra dan Mi'raj itu sendiri. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya mengambil tema atau judul, ya, Aku Cermin Sholatku. Nanti insya Allah akan kita bahas sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi kita semuanya.
dan menjadi motivasi serta nilai-nilai Isra Mi'raj ini bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tayyib. Ini ayat yang sangat masyhur ya, yaitu surat Al-Isra ayat pertama. Nah ini peristiwa Isra dan Mi'raj ya, di mana Nabi Muhammad diisrakan, yaitu diperjalankan, dan juga dimi'rajkan, dinaikkan, itu tidak akan bisa diterima oleh akal kita ya, tetapi yang bisa adalah dengan bahasa iman, dengan bahasa hati kita. Karena kalau dipikir-pikir mungkin nggak nyampe gitu ya, masa dalam semalam bisa sejauh itu gitu, dari Mekah ke Palestina, kemudian ke Sidratil Muntaha melalui proses bertemu dengan para nabi, kemudian harus ke surga, ke neraka, bertemu dengan Allah, hingga membawa oleh-oleh, yaitu kewajiban sholat. Maka kalau misalkan dinalar pakai akal kita itu kita nggak sampai, tapi memang disitulah kita diuji keimanan kita ya, termasuk dari al-imanu billah ya, al-imanu bil malaikah, dan juga al-imanu birusul ya. Secara gak langsung kita yakin percaya sama Allah karena peristiwa itu Allah yang menghendaki, dan juga beriman kepada malaikat karena ada sosok malaikat Jibril yang mendampingi Nabi Muhammad pada waktu itu, dan juga percaya juga, iman juga bahwa Nabi Muhammad diisra dan mi'rajkan. Jadi iman ini ya, iman ini yang akan menerima di saat akal kita tidak sampai untuk menerima peristiwa Isra Mi'raj ini. Bahkan kalangan sahabat sendiri pun ketika Nabi Muhammad selesai Isra dan Mi'raj, kemudian kembali ke dunia ke bumi, para sahabat hampir nyaris tidak percaya. Bahkan Umar bin Khattab sendiri pun nyaris tidak percaya, bahkan sampai mengatakan, Anda ini nabi atau bukan sih gitu. Tetapi hanya satu orang yang dari semenjak Nabi Muhammad menjadi nabi ya sudah, atau semenjak Nabi Muhammad ada, itu selalu mempercayai dan membenarkan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah ini kisah-kisahnya ya, sebagaimana yang sudah kita tahu, kita masyhur, Isra Mi'raj ini di tahun ke-10 kenabian. Jadi beliau sudah menjadi nabi. Kemudian ketika itu istri tercinta beliau Khadijah Al-Kubra dan juga pamannya Abu Thalib meninggal ya. Orang-orang yang sangat mendukung dakwah beliau, yang sangat mencintai beliau. Pokoknya orang-orang yang is the best ya, pokoknya dalam kehidupannya, tapi meninggal. Maka tahun-tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun duka. Nah, semenjak orang-orang tercinta itu meninggal, lebih-lebih Abu Thalib, pamannya meninggal, maka penindasan itu semakin menjadi-jadi dilakukan oleh orang Quraisy. Karena Abu Thalib ini adalah tameng terakhir. Ya, tameng yang menjadi Nah, ketika beliau sudah tidak ada, maka ya, beliau dikucilkan, beliau ditindas. Dan pada waktu itu pun dakwah masih tetap berjalan.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kembali untuk berdakwah dan mencari perlindungan di penduduk Taif bersama sahabatnya yaitu Zaid bin Harithah. Ternyata orang-orang Taif ini sudah termakan gosip, sudah dihembuskan fitnah-fitnah oleh orang-orang Quraisy. Nanti akan ada seorang bernama Muhammad mengaku nabi dan seterusnya dan seterusnya. Antum udah tahulah Mas Surya ceritanya tentang itu. Sampai Nabi berdarah segala macam. Nah, kemudian sedemikian sedihnya beliau itu, tapi beliau menjadi hamba Allah yang pemaaf. Ditawari oleh malaikat penjaga gunung supaya gunungnya dijatuhkan kepada orang-orang Taif, tetapi Nabi Muhammad tidak menyetujui. Kata beliau, jangan, mereka belum tahu. Kalau sudah tahu, mereka akan mengetahui siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian karena bertubi-tubi ujian beliau dari meninggalnya orang-orang tercinta, kemudian juga ditindas oleh orang-orang yang membenci beliau, kemudian pergi ke sebuah tempat untuk dakwah, masih dapat ujian lagi. Nah, Nabi Muhammad manusia, ya. Tetapi meskipun manusia, beliau adalah manusia yang luar biasa, yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad selaku kekasihnya ketika mendapatkan ujian seperti itu. Nah, beliau ya didampingi oleh malaikat Jibril diisrakan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, ini jarak dari Masjidil Haram di Mekah ke Baitul Maqdis itu perkiraan 1.500 km. Ya, lumayan. Zaman dulu mungkin tidak ada kendaraan seperti sekarang, tapi itu dilalui hanya dalam satu malam. Dan Rasulullah ketika di Baitul Maqdis mengimami para nabi, ya, dan juga para rasul. Makanya beliau mendapatkan gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin atau Imamul Anbiya wal Mursalin. Nah, kemudian beliau melanjutkan ya perjalanannya menuju ke langit, dan dari tiap-tiap langit itu bertemu dengan nabi-nabi. Ada Nabi Adam, Nabi Isa dan Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim. Dan kemarin Kamis pagi sudah dibahas oleh Ustadz Parmanto ya. Ketika bertemu dengan Nabi Adam bagaimana sampai Nabi Ibrahim. Jadi tidak saya bahas. Dan ini tema sesungguhnya yang diminta oleh SMA IT untuk saya itu adalah hikmah. Ya, hikmah Isra Mi'raj, atau mengambil hikmah Isra dan Mi'raj. Jadi di sini saya tuliskan 10. Ya, Isra dan Mi'raj itu ada 10 hikmahnya. Yang pertama yaitu tasliyah. Tasliyah itu artinya adalah hiburan. Nah, beliau sedih, beliau ya sangat luar biasa kesedihannya sampai disebut amul huzni kan. Nah, beliau dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, ditemani malaikat Jibril dengan kendaraan buraq, ya, di Isra Mi'rajkan dan ke Sidratil Muntaha. Ini mungkin bisa jadi kayak kita gitu. Misalkan kita sedang ada masalah atau ada boring atau bosen. Nah, itu tidak diam, tetapi kita keluar. Entah itu keluar kamar, entah itu keluar kemana gitu. Dan tempat sebaik-baik tempat yang dituju ketika kita sedang ada masalah itu adalah masjid. Bahkan dijelaskan dalam sebuah hadis khusus itu tidak ada perjalanan yang terbaik kecuali kepada 3
yaitu ke Masjidil Haram, kemudian ke Masjid An-Nabawi, dan juga kepada Masjid Al-Aqsa. Nah, itu rihlah paling terbaik itu. Nah, karena kita belum mampu untuk ke sana, yuk bercita-cita. Siapa tahu Allah suatu saat nanti akan kabulkan kita untuk ke sana. Atau kalau misalkan belum bisa, minimal ketika kita sedang berpergian, ya, jangan lupa untuk singgah ke masjid. Ya. Bukan untuk buang air saja ya ke masjid itu ya, di kamar mandinya masjid. Tapi kita juga mampir ke masjid untuk sholat atau apa. Dan yang kedua, hikmahnya yaitu Rasulullah adalah pemimpin para nabi. Betul sekali ya. Karena pada waktu itu beliau memimpin sholat di Masjidil Aqsa. Kemudian juga yang ketiga, Islam adalah agama fitrah. Karena pada waktu itu, ya ketika Nabi Muhammad SAW selesai melaksanakan 2 rakaat di Baitul Maqdis, Nabi Muhammad disuguhi oleh Jibril dengan 2 wadah minuman. Yang satu berisi susu dan yang satu berisi khamar. Nah, tanpa ragu Nabi Muhammad memilih susu, tidak memilih khamar. Nah, Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, sungguh engkau telah memilih fitrah, yaitu Islam atau kesucian. Karena kalau misalkan pilih khamar, ya dalam riwayat lain akan menjadi pemimpin yang rusak. Yang keempat, yaitu kedudukan Masjid Al-Aqsa. Luar biasa ya, kalau kita bicara soal Al-Aqsa ini luar biasa. Termasuk kenapa ya kalau misalkan memang oleh-oleh dari Isra Mi'raj itu, yaitu diwajibkannya sholat. Sebenarnya disyariatkannya sholat itu kan tidak harus, misalkan tidak harus ke Masjidil Aqsa. Misalkan di Mekah sendiri bisa diturunkan ayat-ayat untuk atau dalil-dalil untuk mewajibkan sholat 5 waktu kan bisa. Tetapi kenapa harus ke Masjidil Aqsa kan gitu? Ini tentunya Masjid Al-Aqsa itu punya keutamaan akhirnya. Ya, di antara hikmah kenapa sih Nabi Muhammad itu diisrakannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ada beberapa hikmah. Yang pertama hikmahnya karena Masjidil Aqsa adalah gerbang menuju langit. Orang-orang pilihan Allah yang diangkat ke langit, pintu gerbangnya itu di Masjidil Aqsa. Ingat sejarah Nabi Isa. Ketika dikejar-kejar oleh orang Yahudi dibunuh, Allah selamatkan, Allah angkat langit ya melalui pintu gerbang bernama Babu Ar-Rahmah, dan itu ada di Masjid Al-Aqsa. Begitu pula Nabi Muhammad ketika di Mi'rajkan. Lalu hikmah yang kedua, Masjid Al-Aqsa tidak bisa dipisahkan dari Masjidil Haram. Karena hanya ada 2 masjid ini yang namanya langsung diberikan oleh Allah. Hanya 2 masjid ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. 2 nama yang langsung disebutkan. Masjid Nabawi tidak masuk. Masjid Taqwa Wonogiri nggak masuk. Masjid Al-Huda nggak masuk. Ya, Masjidil Haram wal Masjidil Aqsa. Luar biasa. Dan yang ketiga, hikmahnya ya, di Masjid Al-Aqsa Rasulullah itu dinobatkan sebagai pemimpin dunia. Ya, malam Isra Mi'raj seluruh nabi dan rasul dihadirkan oleh Allah di dalam Masjid Al-Aqsa. Mulai dari Nabi Adam sampai nabi terakhir. Dalam riwayat itu ada yang menyebutkan ya jumlahnya nabi itu 124.000. Kemudian untuk rasulnya 315. Itu dikumpulkan jadi satu di Masjid Al-Aqsa, dan yang memimpin sholatnya adalah nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mendapatkan gelar Imamul Anbiya wal Mursalin. Luar biasa. Makanya sebenarnya kita harus punya kontribusi ya tentang Masjid Al-Aqsa. Dan saya lanjutkan ya.
Yang kelima yaitu urgensi sholat. Nah, nanti akan kita bahas. Nah, kemudian juga yang keenam yaitu memurnikan barisan dakwah. Ya, barisan dakwah. Yang ketujuh, keberanian Rasulullah. Ya, ketika pulang setelah selesai Isra Mi'raj itu beliau berani ya menyampaikan yang sesungguhnya. Karena beliau itu Isra Mi'rajnya itu ruhiyan wa jasadiyan. Dalam kondisi sadar. Tidak mimpi ke awang-awang, tidak. Tapi roh serta jasadnya itu memang di Isra Mi'rajkan. Di beliau ketika pulang setelah rihlah spiritual itu selesai, beliau berani menyampaikan di hadapan umatnya dan juga membawa oleh-oleh. Dan yang kedelapan yaitu keimanan yang paling sempurna. Ya. Kenapa? Karena pada waktu itu ya orang-orang Quraisy itu mengabarkan Nabi Muhammad mengatakan telah Isra Mi'raj. Ya. Beliau langsung mempercayainya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Padahal mungkin secara logika ya, sekali lagi nggak masuk nalar kita gitu, kecuali memang betul-betul keimanan kita yang menjawab itu. Dan yang ke-9 yaitu balasan perbuatan baik dan buruk. Karena di dalam Isra Mi'raj itu ditampakkan bagaimana neraka, bagaimana surga. Dan yang terakhir yaitu adalah memperhatikan Masjid Al-Aqsa. Ya, setelah Rasulullah menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj, jadi para sahabat menjadi perhatian terhadap Masjid Al-Aqsa yang saat itu berada dalam kekuasaan Romawi. Nah, para sahabat itu memiliki azam yang kuat untuk Fathul Qadisiyah atau membebaskan Masjid Al-Aqsa. Dan kelak ya pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Masjid Al-Aqsa itu ya ditaklukkan atau dibebaskan. Sudah luar biasa. Nah, ini tujuan undangan Isra Mi'raj. Penghormatan dari Allah dan penyegaran semangat berdakwah setelah dari Taif dan ketabahan Nabi Muhammad sekaligus menerima titah sholat. Masya Allah, luar biasa. Ini ada dalam surat An-Najm ya. Fa'auha ila abdihi ma'auha ma kadzabal fuadu ma ra'a ila akhir ayat. Kemudian kenapa sholat yang diperintahkan dalam Isra Mi'raj itu tidak ibadah yang lain? Ya, ini harus tahu. Jadi ketika kita sholat itu kita harus tahu bahwa itu adalah oleh Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Dan karena sholat itu adalah wasilah komunikasi kita kepada Allah, dengan Allah. Bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah? Yaitu dengan sholat. Nah, ini dalilnya. Ya, Rasulullah SAW yaqul, Nabi Muhammad SAW berkata, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, berarti ini hadis qudsi. Qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfaini. Aku membagi salat antara diriku dan juga hambaku dengan dua nisfaini, setengah. Wali 'abdi ma sa'ala. Dan untuk hambaku apa yang dia pinta. Fa idza qala al-'abdu, dan ketika seorang hamba itu berkata, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini wajib baca Al-Fatihah ya, karena Al-Fatihah itu sebagai rukun. Kalau tidak baca Al-Fatihah, sholatnya nggak sah. La sholata liman la fatihata lahu. Nah, hanya ada perbedaan ikhtilaf al-ulama saja ketika misalkan kita jamaah. Nah, kita kan jamaah Ustaz. Kita makmum. Kan sudah ada imam yang baca Al-Fatihah. Kita tetap baca Al-Fatihah enggak? Nah, ini ada kajiannya dalam ilmu tafsir. Ada pendapat yang satu membolehkan, ente harus baca Al-Fatihah juga meskipun imam baca.
Tapi yang pendapat kedua tidak usah, karena sudah dipimpin atau dipandu oleh imam, dan itulah tugas imam yang begitu gitu. Makanya imam tuh harus betul-betul yang baik, benar bacaannya. Dan salah satu yang mewajibkan untuk baca surat Al-Fatihah lagi ketika imam selesai baca Al-Fatihah itu adalah mazhab Asy-Syafi'i. Nah, lanjut. Nah, ketika seorang hamba itu membaca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, Allah berkata, qala Allah azza wajalla, hamidani abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala azza wajalla asna alayya abdi. Hambaku juga memujiku lagi, berikan pujian kepadaku. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala Allahu majjadani abdi. Sama, hambaku juga memuliakan aku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, maka Allah, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini adalah di antaraku dan antara hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia pinta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala, yaitu Allah berkata atau berfirman, hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia pinta. Jadi ketika kita baca Al-Fatihah, Allah menjawab dengan hal itu. Maka sungguh salat itu adalah wasilah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dibutuhkan ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ketika kita salat, kita mencoba menghadirkan seakan-akan kita tuh sedang berhadapan dengan Allah. Tapi kalau makom itu belum kita capai, karena kita masih belajar dan bertahap terus, yakin kalau Allah itu melihat kita. Nah, yang berikutnya, karena amal yang pertama kali dihisab adalah sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Yang akan dihisab pertama kali di hari kiamat, yaitu adalah sholatnya. Fa in soluhat faqad aflaha wa anjaha. Nek benar sholatnya, insya Allah aman, ya, sukses. Wa in fasadat, tapi kalau sholatnya rusak, faqad khaba wa khasira. Sudah, sholatnya juga rusak, gagal. Fa in taqassam min faridatihi syai'un, dan apabila ya kurang sedikit dari sholatnya, yaitu sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, unduru hal li abdi min tatawwu'. Coba lihat, kalau ada hambaku yang sholat wajibnya itu ada yang bermasalah, coba tengok apakah dia mengerjakan tatawwu', yaitu sholat sunnah. Fayukammalu minha man taqassa minal fariidah tsumma takunu sa'iru a'malihi ala hadza, rawahu Tirmidzi. Nah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya, itu dengan sholat sunnah. Jadi kalau sholatnya aman, insya Allah dunia akhiratnya aman. Makanya saya ambil judulnya itu, aku adalah cermin sholatku. Nah, aku cermin sholatku. Tinggal bagaimana kita sholat kita. Kalau sholat kita baik-baik saja, aman-aman saja, insya Allah keseharian kita ataupun apapun itu yang kita sedang jalani itu juga baik-baik. Tapi kalau misalkan kita sedang mengalami kegundahan, kegalauan, kesempitan, aneh, susah.
mungkin kita harus cek ulang sholat kita. Nah ini, sholat itu membuat hati tenang. Nek kita sholat tapi kok orang tenang hati nih, atau orang yang nggak pernah sholat dan dia juga nggak pernah tenang hatinya, maka sekali lagi cek sholatnya. Ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Allah ya. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain aku. Maka beribadahlah kepadaku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi cara mengingat Allah paling gampang itu dengan cara sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat-ingat Allah hati menjadi tenteram. Nek sholat kok atine ora tentrem, maksudnya setelah selesai sholat kok masih ada aja yang misalkan kehidupannya nggak tenang, cek lagi sholatnya. Atau orang yang hidupnya kok nggak tenang begitu, tanyakan sholatnya, mungkin sholatnya ada yang khilaf. Jadi cara mengeceknya itu barometernya dengan cara sholat. Ya, jadi sebentar. Jadi aku cermin sholatku. Yang berikutnya, sholat pencegah perbuatan keji dan munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa ladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan dirikanlah salat. Kayaknya akim, bukan if'al. Nah, if'al kan laksanakan, ya, kerjakan. Nek dilaksanakan, dikerjaannya nggak tahu. Setelahnya dia dampak atau enggak. Tapi kalau ini aqim, dirikan. Dirikan itu banyak cara untuk mendirikannya. Dan supaya tetap berdiri, ya, baik sebelum, sedang, atau setelahnya, itu juga butuh power. Nah, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, yaitu sholat, adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi sholat itu adalah ibadah, ya, dari sekian banyaknya ibadah-ibadah yang punya keutamaan. Makanya kalau sampai sholatnya ini benar-benar nggak dikerjakan atau tidak mencegah dia dari keji dan munkar, cek lagi sholatnya. Sholat, ya, tapi kok misalkan masih sering mencuri. Sholat, tapi kok masih sering ngapusi. Sholat, tapi kok belum bisa kontrol diri, kontrol lisan. Kadang sih jeplak-jeplak, pisuhan-pisuhan. Nah itu jangan salahkan sholatnya. Ya. Sholat memang sudah menjadi barometer ya. Tanyakan sama diri kita, apa yang salah dalam sholat kita ini? Seharusnya semakin kita khusyuk sholat, semakin kita tenang, ya, itu akan berpengaruh kepada kehidupan sehari-hari. Ustadz, saya sudah berusaha untuk khusyuk. Saya sudah berusaha untuk bagaimana menjauhi perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Tapi ternyata nggak bisa.
apakah sholat itu belum punya efek dampak? Tetap laksanakan sholat. Seburuk apapun kita, sekeji apapun dan munkar kita, tetap laksanakan sholat. Sholat itu yang akan menjadi rem, ya, menjadi rem bagi kita. Bagaimana mungkin, ya, contoh, kita ini sholat, tapi kok saya itu jahat gitu. Tapi saya itu kok misuh begitu misalkan. Apa enggak malu sama Allah? Jadi lakukan saja kebaikan-kebaikan, ya. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Karena kebaikan-kebaikan itu nanti akan menjauhkan atau mempergikan atau menghapus sayyi'at, termasuk dalam sholat ini. Jadi bisa jadi terapi bagi orang-orang yang misalkan suka berkata kotor, perbaiki sholatnya melalui bacaan-bacaan yang tartil. Ketika sholat itu bacaannya enggak tergesa-gesa, tapi santai, khusyuk, ya, dihayati dari kata demi kata atau kalimat yang dibaca. Kemudian juga sholat itu menguatkan persaudaraan dan persaudaraan itu akan menuju kepada persatuan. Ya. Sholatul jama'ati tafdulu sholatal faddi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah melampaui sholat sendirian dengan mendapatkan 27 derajat. Luar biasa. Kalau sholat sendiri, ya dia sendiri. Tapi kalau sholat jamaah, dia dengan saudara-saudaranya. Dan itu sholat jamaah, ya, bukti kalau memang itu adalah menguatkan persaudaraan, ya, atau bukti itu menguatkan persatuan, meskipun kita misalkan beda mazhab, ya, yang satu mazhab Syafi'i, yang satu mazhab Hambali, ya kalau sudah waktunya sholat, ya, kalau ada yang pakai kunut, kita yang tidak pakai kunut ikuti imam atau sebaliknya, begitu. Ketika salam saja, ya, ketika sholat berjamaah itu assalamualaikum warahmatullahi, tengok kanan, assalamualaikum warahmatullahi, tengok kiri, itu sudah saudara kita. Tapi kalau orang yang nggak pernah ke masjid, nggak pernah jamaah ke masjid, kecuali yang akhwat, ya, terutama laki-laki, ya siapa? Di samping kan kirinya nggak ada. Makanya laki-laki itu diwajibkan untuk ke masjid. Dan sholat adalah kunci kesuksesan dunia akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafidhun. Ulaika humul warithun. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Ya. Kalau orang-orang yang ingin sukses, kuncinya adalah perbaiki sholat. Ya, karena dalam lafadz adzan saja kan, hayyalus shalah, hayyal falah. Yuk sholat yuk bar kuwi menang. Gitu. Jadi begitu, ikhwani wa akhwati fillah, terkait tentang sholat. Jadi lagi-lagi kembali kepada sholat kita. Apapun yang terjadi di dalam diri kita, ya, semuanya itu akibat efek dari sholat kita. Karena memang sholat itulah yang menjadi barometer, dan bukan main-main atau sembarang Nabi Muhammad sampai diisrakan, kemudian sampai dimi'rajkan, kemudian pulang ke bumi lagi sambil membawa dan ini tentunya ada maksud dan tujuan yang sangat luar biasa. Ya. Kalau misalkan kita bicara soal sholat itu panjang, ya, nggak akan ada habis-habisnya. Setidaknya dengan kita ada momentum zikra, yaitu memperingati Al-Isra wal Mi'raj, kita bisa mengambil, ya,
nilai-nilai Isra dan Mi'raj ini kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang pertama, perbaiki sholat. Nek pengen sukses di akhirat, perbaiki sholat. Karena sholat itu langsung hubungan kita dengan Allah. Wasilah kita dengan Allah. Nek wasilah hubungan kita, komunikasi kita sama Allah itu miskomunikasi, maka sudah dipastikan dengan hamba-hamba Allah yang lain pasti juga akan miskomunikasi. Maka perbaiki hubungan kita dengan Allah melalui sholat-sholat kita. Baik sholat wajib yang harus kita laksanakan, tidak boleh ditinggalkan, ditambah lagi dengan sholat nafilah atau sholat sunnah. Bayangkan, kalau misalkan di total sholat duhur, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ditambah dengan duha, ditambah dengan tahajud, ditambah dengan qobliyah ba'diyah, belum ditambah dengan hajat, istikharah, taubat, surat tasbih. Itu kalau misalkan di total semua itu bisa nyampe sebenarnya 50 ya, sebagaimana yang dulu diperintahkan atau dikasih kepada Nabi Muhammad awal-awal ketika ya bertemu dengan Allah itu. Tapi kenyataannya yang 5 waktu saja masih bolong-bolong. Makanya luar biasa sekali orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Waladinahu ala sholawatihim yuhafidun, menjaga sholatnya. Yang kedua, Masjidil Aqsa atau Palestina, tempat yang ada Masjidil Aqsa, itu adalah kiblat pertama umat Islam. Jangan sampai kita lupa ya, kalau Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, maka kita selaku umat beliau ya, jangan sampai kita tidak mempunyai atau tidak ikut andil dalam memperjuangkan Al-Aqsa. Minimal kita berdoa supaya kaum muslimin di sana dijaga oleh Allah. Kemudian juga Al-Aqsa ini nantinya akan dibebaskan oleh umat Islam. Dan siap-siap saja nanti akan Al-Qiyamah. Ya. Maka selain kita memperbaiki sholat, yang kedua, jangan lupakan dalam doa-doa setelah sholat kita untuk mendoakan Masjidil Aqsa dan orang-orang yang ada di dalamnya di sana. Mudah-mudahan dengan itu ya, kita betul-betul bisa mengenang peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi bukan hanya sebatas cerita, tapi harus ada apa yang kita lakukan ke depannya. Baik, begitu. Barangkali ini yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Monggo barangkali ada yang ditanyakan, saya serahkan kepada moderator atau MC. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, ada yang ingin bertanya? Akhwat, silakan tangan. Raise your hand. Ada? Ya, silakan membuka mic-nya. Mas.
Aku langsung absen. Absen. Kemarin. Sholat. Mikirnya burung kali. Suaranya kurang keras. Tutor. Bagaimana cara sholatnya nggak mikir kemana-mana? Bagaimana cara? Kalau sholat biar nggak mikirin kemana-mana. Oh, iya, ya terima kasih. Langsung jawab Mas. Tolong di mute ya mikrofonnya Hi. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Atau keluyuran kemana-mana pikiran kita. Nah, sholat itu kan perintahnya aqimus shalah ya, atau aqimis shalah. Itu dirikanlah sholat. Tadi sebagaimana yang disampaikan di awal tadi, atau di pertengahan tadi. Jadi kekhusyuan atau kefokusan kita untuk melaksanakan sholat itu sudah harus kita dirikan sebelum, ya, kemudian ketika atau setelah. Jadi sebelum sholat kita pun juga sudah bisa mulai kekhusyuan. Contohnya, ya, sudah siap sebelum sholat misalkan, sudah wudhu terlebih dahulu dari rumahnya masing-masing ketika menuju ke masjid, tenang gitu, tidak tergesa-gesa. Kemudian ketika sedang sholat pun juga begitu, ambil posisi yang nyaman, paling enak di depan, ya, di shaf pertama belakang imam, biar supaya khusyuk, bisa langsung terdengar suara imam begitu. Dan ketika terakhir, yaitu setelah selesai sholat, itu pun juga masih harus ada kita kerjakan, yaitu dengan dzikir. Jadi sebelum, sedang, dan setelah itu kita upayakan ikuti ritmenya. Kalau soal khusyuk nggak khusyuk dalam sholat, sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib itu pun pernah diuji sama Nabi Muhammad. Wahai Ali, kalau kamu sukses sholatnya khusyuk, saya kasih hadiah. Dari pertama sholat, rakaat pertama, kedua, sampai terakhir, ketika tasyahud akhir, beliau teringat, wah Nabi mau ngasih hadiah saya kalau saya khusyuk, akhirnya nggak jadi. Tinggal dikit lagi mau salam, yaitu tasyahud akhir, beliau teringat kalau Nabi akan memberikan hadiah kalau selesai sholat dalam kondisi khusyuk. Jadi khusyuk itu diupayakan, dicoba terus. Makanya ada peribahasa, bukan peribahasa ya, mungkin komitmen untuk diri sendiri. Aku anggap sholatku ini adalah yang terakhir. Contoh ya, ini tadi Jumat ya. Kita anggap Jumat ini adalah sholat Jumat terakhir kita. Maka kita harus sungguh-sungguh betul-betul sholatnya. Ya. Kita anggap itu terakhir. Makanya kita sungguh-sungguh mengerjakannya. Di sisi lain kita juga, misalkan kita belum hafal maknanya, kita buka buku atau kita searching, kita googling, apa sih bacaan yang saya baca itu terjemahnya apa sih? Minimal ya Al-Fatihah, kemudian ya sebelumnya ada doa istiftah atau iftitah, kemudian bacaan sujud, bacaan ruku, tasyahud, duduk di antara dua sujud, ya.
atau iftirasy itu minimal kita tahu bacaan yang kita baca. Samiallahu liman hamidah. Tahu artinya itu gitu kan. Allahu Akbar, tahu artinya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tahu artinya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Tahu artinya. Nah, kalau belum tahu, mulai sekarang cari tahu. Biar tahu dan supaya kita bisa fokus. Yang saya baca tuh apa sih artinya? Nah, itu ya. Jadi sholatnya. Kecuali kalau misalkan kita jamaah, kemudian imam itu baca suratnya panjang, ya kita serahkan saja sama imam. Ya kita yang bacaan-bacaan yang kita baca sendiri minimal kita tahu. Menurut saya pribadi itu yang membantu kekhusyuan kita dalam sholat. Contoh, ketika kita sedang duduk setelah setelah sujud, ya, bacanya kita sambil kita resapi coba. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wajburni, cukupilah aku, warfa'ni, angkatlah derajatku, warzuqni, berikanlah rezeki kepadaku, wahdini, berikanlah petunjuk kepadaku, wa'afini, berilah kesehatan kepadaku, wa'fu anni, dan ampunilah aku. Jadi itu mungkin sebagai tips ya untuk melatih kita supaya bisa khusyuk. Minimal kita tahu apa yang kita baca dalam sholat. Mungkin begitu Ahi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Mas Raffi udah dijawab? Mungkin ada yang lainnya ingin bertanya lagi? Baiklah, mungkin kayaknya nggak ada. Sekian, terima kasih kepada Mas Akbar. Mas Akbar, ingin bertanya, silakan. Gini, Tat. Mengapa kok Nabi Muhammad tuh bisa bernegosiasi dan tawar-menawar jumlah rakaat sholat kepada Allah ketika peristiwa Isra Mi'raj? Padahal beliau sendiri kan makhluk ciptaan Tuhan. Bukankah seharusnya yang menentukan ibadah itu Allah dan dia harus harus manut, harus ikutlah gitu. Gitu, Tat. Sekian. Masya Allah, terima kasih Mas Akbar. Luar biasa pertanyaannya nih. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Begitu ya Mas ya. Kenapa tidak begitu gitu ya? Itu termasuk bagian dari rahmat Allah dan kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Karena memang sebelumnya itu sudah diberi masukan-masukan oleh para nabi, termasuk Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa pun ketika ditemui Nabi Muhammad di langit pada waktu itu, Nabi Musa tuh nangis. Saya baca dalam sebuah riwayatnya itu. Nabi Musa tuh nangis. Kenapa nangisnya? Umat yang paling terbanyak itu umatnya Nabi Muhammad akhir. Karena Nabi Muhammad itu saking sayangnya kepada kita, ya. Dan Nabi Musa mungkin juga mengetahui bagaimana karakter kaum, karena beliau pun juga punya kaum kan. Nggak mungkin mampu di akhir zaman tuh mengerjakan semacam itu sampai segitu banyaknya. Nah itu bisa jadi karena adalah rahmat Allah dan bukti kecintaan Nabi kita kepada kita selaku umatnya. Sehingga diturunkan. Karena kalau misalkan mampu ya, akan mampu. Sepele saja. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Nek orang ngaboti umatku, kalau enggak berat untuk kaumku. Ya, bedanya kalau Nabi Muhammad itu bukan kaum tapi umat ya. Kalau tidak membebani untuk umatku, aku perintahkan mereka siwak dulu.
kalau mau sholat. Tapi kan kenyataan kita berat itu. Jarang kita punya bersiwak itu. Saya sendiri pun juga belum mengamalkan siwak itu. Karena Nabi Muhammad menyatakan laula an asyukko, kalau tidak membebani, memberati. Jadi itu bisa jadi karena rahmatnya Allah ya, dan kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada kita. Nabi Muhammad itu nggak sayang gimana coba? Ada calon umatnya di Taif yang sebelum Isra Mi'raj itu mau dijatuhkan gunung tuh Nabi Muhammad mengatakan fa innahum la ya'lamun, ya kan? Mereka tuh belum tahu. Akhirnya ketika mereka tahu, orang-orang Taif itu keimanannya luar biasa. Saya taksinya aja Taif itu luar biasa. Ketika orang-orang Taif sudah tahu tentang Islam, itu termasuk orang yang terdepan dalam membela agama Islam. Ya. Di sisi lain, Nabi Muhammad itu saking sayangnya pada kita, itu meminta kepada Allah supaya kita itu tidak diadab istiqsal, yaitu diadab hancur seketika. Jadi ketika kita umatnya ini berbuat maksiat, berbuat kejahatan, berbuat dosa, itu enggak langsung dileburkan, dihabiskan seperti kaum-kaum terdahulu. Bagaimana kaum Samud, kaum Ad, Ashabul Madian, wal Mu'tafikat, Ashabul Rassi wa Samud, semua disebutkan itu. Mereka hancur, peradabannya hilang. Tapi kita tidak. Ya. Ketika kita bersalah, dikasih kesempatan. Ya, mungkin supaya kita memperbaiki diri. Jadi mungkin negosiasinya yang terbaik lah untuk kita. Karena beliau mengetahui umatnya itu nggak mampu. Kalau misalkan dipaksa pun. Tapi jika memang ada yang mencoba untuk bisa sampai sebegitu banyaknya jumlah sholatnya, Rasul Parmanto menyampaikan sehari semalam itu nggak mungkin ada kesempatan kita untuk senang-senang itu, nggak ada untuk kesempatan kerja terus apa, nggak ada karena sibuk sholat ya. Tapi walhasil apa, yaitu demi kita ya, rahmatnya Allah dan juga kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Barangkali itu Mas Akbar ya, misalkan nanti ada jawaban yang belum memuaskan, nanti insya Allah saya akan cari jawabannya di luar meeting ya, begitu. Syukran Nahi. Gitu, terima kasih. Oke, mungkin sudah terjawab ya, Mas Akbar. Mungkin sekian. Terima kasih kepada Ustadz Aryan telah Bentar Mas, ini katanya Mas Rofik mungkin ingin bertanya katanya. Benar nggak ini yang bertanya nih? Mas Rofik. Terakhir ya, kalau misalkan ada ya. Nul Mardiah. Ada juga, Tat. Oh iya, silakan, nggak apa-apa. Dipakai aja. Untuk saya tanya jawab. Oh, banyak juga ya. Moga Mas Rofik dulu. Ada pertanyaan buatan? Kalau tidak, saya limpahkan ke yang lain. Mardiah. Taib. Mas Rofik. Lanjut ke Ainul Mardiah. Silakan. Ainul Mardiah. Ya Ustadz, izin bertanya, bagaimana caranya agar kita bisa konsisten sholat tepat pada waktunya setiap hari? Bagaimana? Taib. Langsung saya jawab ya. Bagaimana supaya kita bisa konsisten tepat waktu dalam melaksanakan sholat. Apalagi akhwat ya, ummahat ya.
Tapi kalau akhwat, ummahat itu kan ada rukhsah manakala mereka sedang haid, ya, ataupun ketika sedang nifas misalkan. Nah, kalau misalkan sedang tidak dalam kondisi dua hal tersebut, terkadang ya kalau saya lihat yang sudah berkeluarga gitu, kadang sibuk dengan anak gitu, kadang sampai meluangkan kesempatannya dulu, monggo abinya berangkat dulu ke masjid karena laki-laki wajib di masjid, ibu nanti sama anak dulu gitu. Sebenarnya bisa, ya bisa saja ngajak anaknya yuk sholat bareng gitu. Kalau pas lagi sedang tidak ada halangan. Memang perempuan itu luar biasa sih Bu. Ya. Nah bagi misalkan yang belum sibuk, ya, bagi yang belum sibuk atau sebelumnya, ketika sibuk pun ala kulihal jangan sampai ditinggalkan, jangan ngaret-ngaret. Kalau yang misalkan tidak sibuk, belum banyak amanah, berupayalah mencoba, ya, supaya bisa tepat waktu. Yang pertama bisa dilakukan dengan cara apa? Pasang alarm. Baik itu alarm HP ataupun alarm hati kita. Ya. Atau misalkan kita punya jam tangan. Ya. Jadi bisa jadi alarm bagi kita itu. Sebenarnya alarm itu banyak sekali. Termasuk kalau di daerah kita itu masih dengar azan, itu langsung. Ya. Misalkan yang akhwat di rumah ya. Ketika dengar azan, tinggalkan sejenak aktivitas, sholat dulu. Setelah itu lah plong. Kan enaknya begitu daripada nanti. Ini misalkan udah dengar adzan, ya di masjid, terus jenengan di rumah, izin dulu, tinggalkan aktivitas, pokoknya langsung sholat. Jadi Kiai Hasan Al-Banna itu menyampaikan, jika kamu mendengar suara adzan, segera. Ya. Jadi kenapa kok segera menuju ke sholat atau tinggalkan yang lain? Karena yang lain itu kecil, yang besar itu Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Dan ini harus diupayakan, dicoba. Jadi pasang alarm di HP, di jam tangan kita, dan jangan lupa di hati kita. Ya, hati kita juga butuh. Ya. Barangkali itu, ya, supaya kita bisa on time. Dan mungkin juga banyak tambahan yang lain, butuh teman yang baik, yang selalu mengingatkan. Ya, jangan berteman yang melalaikan. Gitu. Waktu sholat, ayo sholat. Misalnya begitu, ajak sholat. Nah, ini memang ujian ya. Itu Mbak Ainul Mardiah. Dan yang berikutnya. Silakan Muflihatun Naila. Muflihatun Naila. Afan, iya Ustaz. Sebelumnya Afan izin untuk bertanya. Saya pernah dengar dari seorang teman kalau beliau pernah lihat salah satu postingan Ustadz yang terkenal sih. Katanya ada salah satu kesalahan di akhir sholat yang sering orang lakukan tapi jarang orang tahu, dan itu kesalahannya bisa membatalkan seluruh sholatnya. Kalau boleh tahu kesalahan apa yang ada di akhir sholat itu, dan kalau itu salah mohon dibenarkan Ustaz. Begitu. Terima kasih. Saya mau tanya dulu ke Mbak Muflihatun Naila. Itu postingan saya ya? Apa postingan Ustadz yang lain ya? Maksudnya Ustadz terkenal Bukan, begitu? Bukan, itu katanya dari Ustadz Abdul Somad. Maksudnya yang terakhir, kalau tidak berhati-hati itu bisa sholatnya nggak sah begitu? Iya, bisa membatalkan sholatnya begitu. Jadi begini Mbak, ada yang namanya membatalkan sholat, ada yang
sholatnya nggak sah, begitu. Yang membatalkan sholat kan, contohnya kan keluar angin, ya, atau keluar dari 2 jalan gitu kan. Tapi kalau sholatnya nggak sah, contohnya nggak wudhu, nggak ke kiblat, gitu kan, nggak sah. Atau ruku-rukunya kurang, misalkan setelah takbiratul ihram langsung sujud, nggak ada ruku, atau langsung at-tahiyat, itu nggak sah. Jadi semua harus sesuai dengan syarat rukun sahnya salat. Kalau misalkan tadi yang disampaikan Ustaz Abdul Somad, kalau di akhir itu misalkan itu terjadi kemudian bisa membatalkan sholat, saya belum tahu ya. Nanti saya akan cari tahu dulu. Jadi PR saya, nanti akan saya kasih tahu jawabannya kepada antum. Begitu ya. Atau misalkan Mbak Mufratun Nailah bisa memberikan petikan tulisan atau petikan videonya itu kepada saya. Nanti saya pelajari terlebih dahulu. Jadi saya jujur ya, kalau saya nggak tahu saya sampaikan apa adanya. Saya nggak mau ngawur jawabnya, nanti takut salah menyampaikan begitu. Saya pelajari dulu ya. Terima kasih. Ya Ustadz, terima kasih. Cukup ya untuk pertanyaannya. Mungkin dari Ustadz Aryan cukup, Ustadz. Oke. Terima kasih kepada Ustadz Aryan yang telah menyampaikan tentang bagaimana hikmah-hikmahnya di Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, sehingga semoga kita dapat mengambil apa yang disampaikan beliau. Sebelum saya tutup, ada pesan dari Ustazah tadi, dimohon untuk seluruhnya santri, siswa dan siswi SMA IT untuk mengisi absensi yang telah di-share di grup kelas masing-masing. Silakan absensi sesuai dengan nama dan kelasnya. Selanjutnya, marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallu alaihi. Sekian dari saya, mohon maaf